Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video untuk menghantarkan pada pemahaman dasar terkait topik yang akan kita jalankan nanti pada praktikum mata kuliah kualitatif, gitu ya. Jadi topik atau payung topik kita adalah moral karakter, atau lebih tepatnya pendidikan, atau mungkin bahasa sosiologisnya adalah sosialisasi moral karakter pada generasi muda. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih dalam fase-fase umur generasi mudanya di Desa Cileles, ya. Jadi topik kita sederhana sebenarnya, bagaimana atau pendidikan atau sosialisasi moral karakter bagi generasi muda di Desa Cileles. Oke, baik. Isu atau permasalahan pendidikan karakter ini ibarat masalah yang berumur sama dengan panjang peradaban manusia. Arti sepanjang peradaban manusia, isu ini ada, ya. Bahasa saintifiknya yang kita gunakan adalah moral karakter, kan gitu ya. Artinya gini, sepanjang kehidupan manusia, maka isu moral karakter ini terus ada, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan kaji bagaimana ini di Desa Cileles, yang ini merupakan desa yang suburban di pinggir kota, gitu ya, dan juga di pinggir kampus, gitu ya. Kita akan melihat bagaimana atau apa yang dilakukan oleh warga, ya, dalam upaya membangun moral karakter generasi mudanya. Seberapa mereka menghayati pentingnya ini, seberapa mereka memiliki program khusus ini, seberapa ada sinergi di antara mereka, gitu ya, dalam rangka membangun moral karakter ini. Dan perlu kita ketahui bahwa masalah pengembangan, pembentukan, pembangunan, ataupun sosialisasi dari moral karakter ini bukan masalah sederhana yang bisa diabaikan begitu saja. Artinya masalah ini selalu urgent, hampir pada setiap zaman, ya, gitu ya. Hampir pada setiap zaman masalah ini selalu urgent. Satu hal, berdasarkan penelitian sejarah dari seluruh dunia yang dikaji oleh Dr. Thomas Lickona 2013, bahwa pada dasarnya pendidikan ini memiliki dua tujuan, yaitu membimbing para generasi muda untuk menjadi cerdas dan memiliki perilaku berbudi atau baik moral dan karakternya. Jadi tujuan pendidikan umum ini dua, ya, jadikan mereka pintar, cerdas otaknya dan lain-lain, serta berperilaku, bertata perilaku, bermoral karakter yang baik, ya. Jadi dua. Namun demikian, gitu ya. Secara umum kita juga melihat bahwa arus utama pendidikan ini masih lebih kepada pembentukan kecerdasan otak, pembentukan kepintaran. Artinya mendorong siswa mencapai derajat pintar atau cerdas, gitu ya. Mencapai derajat pintar atau cerdas. Namun, ya, yang less dominan atau kurang dominan dilakukan adalah bagaimana membangun moral karakter mereka. Sehingga tantangannya adalah seperti ini. Dan kita akan mengkaji nanti secara mendalam. Kita akan menggali dari narasumber, orang tua, tokoh pendidikan, pengelola, pemerintahan desa, kantor desa itu sendiri, pihak sekolah, pihak pendidikan non formal, dan lain-lain. Menurut mereka, bagaimana program ataupun aktivitas pendidikan moral karakter di Desa Cileles tersebut, sehingga nanti kita bisa memiliki gambaran utuh tentang apa yang selama ini desa ini sudah lakukan, kan begitu kira-kira. Jadi apa yang selama ini desa ini sudah lakukan, inilah yang coba kita bangun, ya, atau kita praktikkan dalam konteks penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggali makna, menggali apa yang tersurat, menggali hal terdalam atau pemikiran terdalam yang dimiliki oleh narasumber atau informan. Juga kita perlu melakukan triangulasi, karena jawaban antar informan itu bisa beda, atau apa yang kita saksikan melalui observasi lapangan dengan jawaban informan itu bisa beda, ya. Maka kita melakukan ragam triangulasi nantinya untuk mendapatkan hasil yang valid, yang kuat tentang isu yang kita sudah tentukan tadi, ya. Inilah tantangan pembelajaran dalam praktikum ini. Kita secara serius berusaha mencari tahu, menggali, meneliti, ya, tentang bagaimanakah
pembangunan, pembentukan, sosialisasi moral karakter di Desa Cileles ini. Ini baru video pertama yang nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan video-video selanjutnya, yaitu lebih dalam tentang konsepnya atau teorinya, ya. Sosialisasi karakter itu sendiri, generasi muda, yaitu mulai dari anak, pemuda, ya, dan lain-lain nanti akan kita lanjutkan. Dan insya Allah kita akan tutup nanti dengan briefing tentunya sebelum ke lapangan. Pengenalan instrumennya, pedoman wawancara dan juga pedoman observasi, juga kepada siapa wawancara ini dilakukan. Kan begitu kira-kira ya. Kita juga tidak menutup diri untuk digunakannya teknik snowball. Artinya jika ada di antara informan yang kemudian menyarankan kita untuk mendalami isu ini kepada 1-2 tokoh, maka itu sangat penting kita lakukan. Baik, demikian video pengantar yang pertama. Jadi Anda pada saat liburan semester ini bisa mulai mendalami konseptualnya, sehingga ketika di lapangan itu insya Allah dapat melakukannya dengan lebih baik. Dan karena ini praktikum, maka hasil akhirnya adalah sebuah artikel tentunya. Hasil akhirnya adalah sebuah artikel tertulis ilmiah. Yang ini akan kita terus bimbing dan lakukan. Teknisnya, apakah kelompok ini menjadi kelompok-kelompok kecil dan lain-lain, itu akan kita bahas kemudian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.